Oke lah, pada kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul. Nah, film ini mengisahkan seorang fotografer yang rupawan dan tidak pernah puas untuk menjepret-jepret gadis-gadis cantik nan aduhai. Suatu ketika, ia bertemu dengan seorang gadis kembang desa. Nah, apakah yang akan terjadi dengan kisah tragis pada film kali ini? Oke lah, tanpa banyak bacot di awal film, you guys, kita kocok alur ceritanya. Au! Au, au, au! Film akan dibuka dengan menampilkan pemandangan yang asri di sebuah desa. Kemudian, scene beralih ke seorang wanita yang cantik bernama Mia yang baru saja datang dari kota. Dan pada saat itu, ia dijemput oleh kakaknya yang bernama Juni. Sepeninggalan sang ayah, Mia diminta untuk melanjutkan hidup di desa dan tinggal bersama sang kakak yang telah lama tinggal di sana. Tak berselang lama, datanglah seorang pria dengan membawa sebuah kamera bernama Peter. Bak peribahasa udang di balik batu, ia pun lalu menawarkan diri untuk mengangkat koper milik Mia. Entah apa yang menarik dari pria itu, sehingga Mia langsung tersipu malu ketika melihatnya. Kepada Mia, Juni memperkenalkan Peter sebagai penjaga, sekaligus penagih uang sewa rumah yang mereka akan tempati. Dan setelah pamit, Peter pun kemudian bergegas menuju ke kantor kepala desa, di mana ia telah ditunggu oleh para staf di sana yang ingin memakai jasanya sebagai seorang fotografer. Diketahui kepala desa itu bernama Giselle, sekaligus ia adalah teman memadu kasihnya. Sins berpindah kepada Mia yang pada saat itu ia meminta izin kepada sang kakak untuk pergi jalan-jalan sendirian. Meskipun sempat dilarang oleh sang kakak, namun rekan dari Mia tak dapat menghentikan langkahnya untuk berjalan-jalan. Dan saat di perjalanan, senyumnya seakan tak pernah lepas dari merahnya bibir Mia ketika melihat si Peter yang sedang asik mengambil foto di pinggiran sungai. Di malam ulang tahunnya, Mia mengendap-endap keluar untuk menuju ke sebuah bar yang ada di desa itu. Peter yang sedang bermain musik di sana langsung menyambut kedatangan Mia dengan sebuah lantunan musik yang ia kumandangkan. Meskipun suara Peter yang fales, namun nampaknya Mia tetap berusaha untuk nyaman dan menikmati lantunan lagu itu. Dan ketika pengen disana memberikan bil kepada Mia, ia pun terlihat sedikit kebingungan karena ia kelupaan membawa dompetnya. Beruntungnya ada sang pahlawan si Peter yang langsung menghampiri sambil berkata akan membayar sebuah pesanan milik Mia. Bahkan tanpa diminta, si Peter pun bersedia mengantarnya pulang sampai ke rumah. Sambil berjalan kaki bersama Peter, Mia mengucapkan terima kasih yang dikarenakan tadi telah menyanyikan sebuah lagu yang begitu indah. Mia pun bercerita kalau si Juni terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga dirinya terpaksa merayakan ulang tahunnya sendirian. Dari percakapan mereka, Mia pun mengetahui kalau si Peter ini telah memiliki pujaan hati yang bernama Giselle. Saat Mia sedang tertidur pulas, seketika ia pun terganggu oleh ocehan dari Juni yang menemukan dompetnya di depan pintu rumah. Dan si Juni pun mengetahui kalau semalaman Mia telah keluyuran di luar rumah tanpa seizin darinya. Namun setelah tahu kemarin adalah ulang tahun darinya, Juni pun hanya bisa memenam amarahnya dan berjanji akan memberikan sebuah hadiah kepadanya. Hampir saja Juni lupa kalau hari itu adalah waktu pembayaran sewa rumah yang ditempatinya bersama Mia. Dengan senang hati, sang adik pun menawarkan diri untuk pergi ke rumah Peter untuk membayar tagihan mereka. Nah, di rumah Peter, Mia ternyata juga harus bertatap muka dengan Giselle yang sejatinya adalah pemilik seluruh rumah sewaan di desa itu. Oleh Giselle, kedatangannya disambut dengan hangat, bahkan Mia diajak untuk makan siang bersama. Oh, Peter.
Beberapa hari kemudian, Peter datang ke rumahnya Juni dan memberikan salad buah sebagai ucapan selamat datang untuk Mia. Setelah tahu salad buah itu adalah pemberian dari si Peter, tanpa ragu, Mia langsung menyantapnya dengan lahap. Dan saat dirinya bermaksud untuk mengambilkan Tupperware, Mia mendapati si Peter yang sedang sendirian. Di sana, kemudian Peter bicara secara belak-belakan kalau fasilitas yang ada di rumah itu adalah seluruhnya milik si Giselle. Dan dirinya hanyalah seorang pekerja serabutan yang diperdaya oleh kekasihnya itu. Melihat pemukulan Peter masih dikerjakan secara manual, Mia pun lalu bertanya, apakah Peter mau diajarkan menggunakan komputer? Meskipun tertarik, Peter tak bisa seenak hatinya menerima tawaran itu sebelum berunding terlebih dahulu dengan kekasihnya. Ketertarikannya ternyata tak hanya dirasakan oleh Mia seorang diri. Ternyata di dalam hatinya si Peter, secara diam-diam, ia menang perasaan dengan kembang desa itu. Setelah pulang dari mengantar Mia, Peter mendapati si Giselle telah berada di rumah dan sedang membersihkan dirinya. Dan tanpa banyak basi, si Peter pun langsung menerobos ke kamar mandi dan juga merasak goa terselubung itu. Namun celakanya, ia sembari membayangkan kecantikan sosok dari Mia. Di suatu pagi, Giselle datang menemui Mia dan menyatakan bahwa ia telah setuju kalau Mia boleh mengajari Peter tutorial cara menggunakan komputer. Bahkan Giselle berjanji akan memberikan gaji yang layak kepada Mia. Namun bukannya belajar dengan serius, pada siang itu perhatian Peter malah teralih pada sosok Mia yang sungguh cantik dan glowing-glowing. Percakapan mereka malah ngalor ngidul dengan membahas tentang kuda-kudaan. Bahkan kejadian itu diakhiri dengan mereka yang asik beradu congor. Karena tindakan nekat dari guru lesnya itu, Peter pun menyadari kalau peristiwa yang baru saja terjadi adalah sebuah kesalahan. Saat berjalan kaki mengantar Mia untuk pulang ke rumah, tanpa disadari ada seorang tetangga sekaligus teman dari Giselle yang melihat kebesaran Peter bersama Mia. Kemudian orang itu langsung memberikan laporan kepada Giselle tentang peristiwa yang dilihatnya barusan. Namun sang kepala desa pun tak mau ambil pusing dan ia pun tetap berpikir positif menanggapi hal tersebut. Di suatu siang, Mia terkesan pada kepekaan dari Peter yang tiba-tiba datang ke rumahnya saat dirinya lagi tak enak badan. Setelah mengecek kondisi dari Mia, Peter pun tak langsung pamit untuk pulang. Malahan meminta kepala desa itu untuk tetap beristirahat. Melihat posisi tidur Mia yang begitu fotogenik, naluri Peter sebagai seorang fotografer pun menjadi menggebu-gebu. Sehingga ia pun terpancing untuk mengabadikannya. Setelah beberapa kali jepretan, seketika Mia pun terbangun dari tidurnya. Dan ia pun bertanya, apakah yang sedang ia lakukan? Dengan rayuan ala kucing garongnya, si Peter pun memuji kecantikan dari Mia. Dan tanpa dipungkiri lagi, membuat hati Mia terbang melayang ke langit ketujuh. Mia yang belum pernah mengecap pahit manisnya percintaan, tentu dengan mudah terbawa suasana pada saat itu. Sehingga pada akhirnya, si Peter pun berhasil merobek-robek pertahanan gawang dari Mia yang terbilang cukup sempit untuk ular pitonnya. Lanjut cerita, keberadaan Mia di rumahnya menjadi sebuah tanda tanya besar bagi si Giselle yang tahu betul kalau hari itu tidak ada jadwal les komputer. Peter pun beralasan kalau ada beberapa hal yang perlu ditanyakan mengenai pembelajaran komputer yang telah diberikan oleh Mia. Tak tahan melihat kemesraan Peter bersama kekasihnya itu, Mia pun bergegas pamit dari tempat tersebut. Namun nampaknya gadis itu tidak benar-benar pulang dan justru menunggu Giselle kembali ke kantor. Yang kemudian mereka pun melanjutkan kemesraan di tempat tersebut. Celakanya, salad buah pemberian Peter beberapa waktu lalu ternyata kini telah menciptakan masalah di kemudian hari. Dari pengakuan Giselle, Juni mengetahui kalau wanita itu tidak pernah mengirimkan hidangan untuk menyambut kedatangan dari Mia. Sikap salah tingkah sang adik ketika ditanya oleh Peter membuat Juni semakin yakin bahwa ada sesuatu di antara Mia dan juga Peter.
Mia pun akhirnya tunduk pada ancaman sang kakak yang akan mengusirnya apabila tetap nekat bertemu dengan si Peter. Karena Giselle tak pernah melihat Mia datang untuk mengajar, ia pun merasa penasaran dan mendatangi rumah dari Juni. Giselle pun memujuk kepada Mia untuk kembali mengajar si Peter, yang dikarenakan semenjak Mia tidak ada, telah terjadi selisih di pembukuannya. Status Giselle yang lebih tinggi dibanding dirinya membuat Juni diam 1000 bahasa dan mengikuti kemauannya. Malam harinya, ajakan Peter untuk kabur dari desa itu ditolak mentah-mentah oleh Mia. Ternyata kedatangan Peter secara diam-diam ke rumahnya kemarin malam diketahuilah oleh si Juni. Sehingga keesokan harinya si Juni pun dengan berani mencengkram baju Peter dan mengingatkan untuk jangan main api dengan adiknya lagi. Sementara itu dari pengakuan warga desa sekitar, Giselle akhirnya mengetahui kebenaran kalau selama ini kekasih yang dipercayainya telah main gila dengan kembang desa itu. Saat Giselle menanyakan hal tersebut kepada kekasihnya, si Peter pun tetap tak mau mengakuinya. Bahkan ketika Giselle telah menemukan kumpulan foto Mia yang ada di kamarnya, si Peter lebih memilih untuk diam dan pergi entah kemana. Si Mia yang datang dengan bermaksud mengakui kesalahannya harus rela mendapatkan omelan dan pukulan yang bertubi-tubi. Dan karena peristiwa kekerasan yang terjadi pada Mia, salah satu warga di desa itu akhirnya melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tanpa menunggu lama, Peter dan Giselle pun akhirnya digelandang menuju Kapolsek setempat, dan Peter pun dijebloskan ke penjara selama 7 tahun, yang dikarenakan telah terbukti melakukan pelecehan. Sedangkan Giselle hanya dikurung beberapa bulan atas kasus kekerasan kepada Mia. Singkat cerita, setelah mengenui beratnya hidup di balik jeruji besi, hari itu Peter telah dibebaskan dan bisa menghirup udara bebas yang telah lama dirindukannya. Ternyata orang pertama yang ingin ditemuinya bukanlah Mia, melainkan Juni yang juga keheranan atas kedatangan dari si Peter. Maksud kedatangan si Peter adalah untuk mengakui kalau dirinya lah yang menghubungi polisi dan melaporkan kejadian tempo lalu. Semua itu dilakukan demi menebus kesalahannya serta menghindarkan si Mia dari cemoohan warga sekitar. Firasat Mia terbukti benar kalau sungai di desa itu merupakan salah satu tempat yang akan dikunjungi oleh si Peter. Ternyata Mia tetap setia menunggu si Peter sesuai janjinya ketika terakhir kali mereka bertemu. Kini tak ada lagi yang bisa menghalangi cinta dua sejoli ini untuk mengarungi indahnya bercinta dan menjalani bahtera rumah tangga. Lalu film pun tamat. Dalawang ibon na lumaya at bumalik. Oke guys, begitu ada cerita film kali ini ya. Waduh, cukup seru juga nih sih ya. Si siapa namanya itu? Si Peter dapat 2 gol ya. Aduh. Oke lah, bagi teman-teman yang mau request film, silakan tulis di kolom komentar ya. Mimin juga minta bantuannya untuk mensupport channel ini dengan cara mengklik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya undur diri. See you next video and adioso. Ikan hiu mangap-mangap. Thank you.